Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu kita di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan sampai saat ini saudara masih rasakan, amin. Untuk itu mari saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita nikmati sampai saat ini. Mari sebelum kita masuk dalam pujian kita kepada Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk berjumpa dengan Engkau di dalam pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau menolong setiap kami Tuhan. Kami membuka setiap hati kami, biar Roh-Mu masuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ku agungkan selalu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur. Kami naikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan berdiri di hadapan Tuhan sambil katakan, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Terpujilah nama. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi
terpujilah. Oh, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama segala puji syukur Tuhan. Oh, ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah. Nah, mari saudara, sekali lagi kita mau katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu. Terpuji. Lagi saudara dengan satu kerinduan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji. Oh, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sembah ya, oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, oh Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, oh terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan, oh Yesus, Raja di atas segala. Lagi saudara katakan, sebab Kau layak, oh terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, sebab Kau layak,
Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh, sebab Kau layak. Terima setiap pujian kami. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita mau angkat pujian dari awal. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan,
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Nantinya kita memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, dasar yang kuharapkan. Kuharapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap raja, raja keagungan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu. Amin. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari saudara saja yang katakan, tinggi namamu. Sorak dengan segenap hati,
senang hati Raja. Haleluya, mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan senang hati Raja, keagungan Raja, Raja keagungan. Lagi katakan, Raja keagungan. Sama-sama kita berikan sorak-sorak haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita sampai kita membuka satu nyanyi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Cinta Kau, ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Kau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Kau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Oh, selamanya, selamanya Kau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selamanya, selamanya Engkau setia. Amin. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafas, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, selamanya,
Selamanya Engkau setia Tuhan. Amin. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafasku menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cinta kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tangan kami, di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan selamanya, selamanya Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Oh, selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu. Oh, selamanya, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafas kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, selamanya, oh, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Di setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sambil katakan selamanya, selamanya Kau yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafas ku nyanyikan oh kebaikan-Mu selamanya, selamanya Kau setia. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagi seluruh hidupku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kebaikan-Mu sampai hari ini, saat ini. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus baik adanya. Kebaikan-Mu lah yang menolong kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh tetap setia dan melayani Engkau. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih. Kami teringat Tuhan dengan saudara-saudara kami yang sakit. Keluarga Samson yang keluarganya, anak-anaknya sedang menderita sakit, sehingga mereka tidak bisa bersekutu bersama kami. Kami doakan mereka Tuhan, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan anak-anak yang sakit,
Sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Demikian juga Stin. Tuhan kiranya menolong, memberikan kemurahan kepadanya. Tuhan sembuhkan dia. Sehingga dia boleh mengalami mujizat, keajaiban Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi yang lain. Tuhan kiranya menolong. Bahkan kami semua ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah layakkan kami dalam mendengarkan firman Allah. Sucikan, kuduskan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sungguh kebaikan Tuhan. Lagu ini sangat berkesan sekali di hati saya. Karena hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh ada. Mari hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan tema mengambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang tepat. Karena kalau salah di dalam pengambilan keputusan, di akhir zaman ini kita nanti jadi salah. Ya, melangkah yang salah mengakibatkan kematian, maut. Ya, oleh karena itu mari kita perhatikan dengan baik-baik. Setiap hari kita diperhadapkan kepada pengambilan keputusan. Keputusan yang benar, tepat atau salah. Pilihan di tangan kita. Oleh karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ulangan 30 ayat 19. Kitab Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, Ya. berkat dan kutuk. Ya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, Ya. baik engkau maupun keturunanmu. Ya. Ayat 19 sudah selesai. Itu pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Pilihan di tangan kita. Ya. Dikatakan lanjut ayat yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya Ya. dan berpaut padanya. Ya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu Ya. untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan Ya. sumpah kepada nenek moyangmu, Ya. yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Ya. untuk memberikannya kepada mereka. Ya. Jadi dikatakan memilih mengasihi Tuhan. Itu pilihan yang benar. Itu pilihan yang tepat. Mengasihi Tuhan dan apa? Berpaut kepadanya. Berpaut itu melekat kepada Tuhan. Ya. Pilih kehidupan dan berpaut kepadanya. Berpaut itu artinya tetap tinggal dalam Tuhan. Tidak terlepas. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai ayat 7. Itu ada 7 kali kata tinggal tetap berpaut. Berpaut, berpaut, tidak lepas. Sebab kita ada di akhir zaman. Sangat berbahaya sekali. Gereja ada di penghujung akhir zaman, di mana kita segera menantikan Tuhan, melihat Tuhan datang pada kali kedua. Dunia ini sedang bergelora, sedang berkecamuk seperti ombak, ya, yang melanda perahu kehidupan banyak anak Tuhan. Karena itu kita harus ambil keputusan yang benar dan tepat. Alkitab mengajar kita untuk mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap. Kalau orang Kristen mengasihi dunia, maka dia akan kehilangan segalanya. Karena dunia nanti dalam 1 jam habis, tidak ada sisa.
Tidak ada sisa. 1 jam api belerang seperti membakar Sodom pada masa Lot. Ya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, apa yang ada di dalam dunia itu apa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang Ya. itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging Nah, itu daging, keinginan dan daging, keinginan mata, mata, serta keangkuhan hidup. 3 ini melahirkan maut. Maut itu kematian. Itu yang Tuhan suruh jangan pilih. Pilih kehidupan, bukan kematian. Pilih berkat, bukan kutuk. Ya, mengasihi Tuhan berpaut. Nah, jangan mengasihi dunia. Kalau dunia ini isinya 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini melahirkan maut. Terhilang, kematian selamanya. Terus, Bukanlah berasal dari Bapa, Ya. melainkan dari dunia. ya, jadi kita ini harus milih mengasihi Allah dan berpaut. Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Di sini kalau saudara hitung 7 kali kata tinggal di dalam aku. Melekat, berpaut. Ya. Tadi Ulangan 30 menyatakan kepada kita, ayat 19, pilih kehidupan atau pilih. Pada hari ini kuperhadapkan kamu kepada 2 pilihan. Pilih hidup atau pilih mati. Pilih berkat atau pilih kutuk. Nah, lantas kita dianjurkan dengan mengasihi Tuhan, itu ayat 20. Jadi tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian supaya kita berpaut, kata Tuhan. Ya, melekat seperti carang melekat dengan pokok. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, silahkan dibaca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. ya. Terus, Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya, ia berbuah banyak. ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau kita ini menghasilkan buah. Tidak ada orang yang tidak melekat dengan Tuhan bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Ya. Terus sampai ayat Barang 7. siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ya, Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, ya, lalu dibakar. ya, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki ya. dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi untuk berpaut itu kata tinggal tetap di dalam aku sampai ayat 7. Kalau saudara hitung nanti kata tinggal tetap di dalam aku 7 kali. 7 itu angka sempurna. Demikianlah kita harus sempurna melekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa, segenap akal budi kita. Itu mengasihi Tuhan. Kalau tidak, kita nanti lama-lama lepas. Arahnya orang Kristen banyak dunia. Ini, ya. Jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita melangkah keluar dari Tuhan. Ancaman penyesatan, ancaman gereja palsu, hamba Tuhan palsu itu menantikan. Karena itu gereja Tuhan harus paham betul Alkitab, harus banyak belajar. Anda bukan pendeta, tapi Anda harus belajar Alkitab. Alkitab ini bukan khusus untuk pendeta. Nanti kalau hari Minggu atau hari ibadah pendeta khotbah, baru saudara dengar. Ada kalanya mantuk-mantuk, ada kalanya kata haleluya, tapi belum tentu ngerti. Kita harus mengerti, memahami betul. Ya, baca dan belajar
sendiri. Baca, belajar sini. Kalau kurang paham, boleh ditanyakan pada hamba Tuhan. Ini bukan waktunya untuk kita rasa, Tuhan masih lama datang, dunia masih lama. Tanda-tanda akhir zaman sudah menyatakan. Saya tidak bisa rincikan satu-satu. Ya. Jadi hati-hati. Jangan melangkah keluar. Berpaut terus dengan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 9. Surat Yohanes yang kedua. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jadi tinggal tetap dalam ajaran, pengajaran Tuhan. Ya. Kalau tidak tinggal melangkah keluar, tidak memiliki Kristus lagi. Jadi Ulangan tadi mengatakan pilihan kita yang tepat dan benar, kehidupan dan berkat, melekat, berpaut dengan Tuhan Allah dan mengasihi Tuhan Allah itu. Jangan melangkah keluar. Ya, jangan melangkah keluar. Sebab berbahaya sekali. Nah, kalau carang itu melekat dengan pokok, maka dia harus memilih pilihan yang benar, tepat, dibersihkan. Orang Kristen yang benar melekat dengan pokok itu pasti dibersihkan hidupnya. Disucikan, dikuduskan. Ya. Jadi bukan hanya dibenarkan, tapi sesudah kita dibenarkan, kita dikuduskan. Supaya apa? Berbuah-buah. Nah, dalam Galatia 5 dikatakan ada 9 buah roh. Ada 9 buah daging. Yang mana kita mau pilih? Kalau kita mau memilih menjadi orang Kristen yang berbuah-buah roh, berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Dibersihkan, sakit untuk daging ini. Ya. Kalau penyucian hidup datang, sakit. Kalau kita ditegur Tuhan, sakit. Tapi itu tanda kita anak-anak asli tebusan darah Kristus. Ada anak haram, anak gampang. Itu tidak dihajar. Tapi kalau anak yang benar asli itu dihajar pada waktunya oleh Tuhan. Itu pada saat dihajar, itu pembersihan, penyucian. Kadang-kadang kita tidak sadar, apa salah saya sih? Apa saya punya ini kekurangan? Apa ya? Tidak ngerti kita. Sampai datang hajaran itu. Oh, ternyata saya salah. Ya. Jadi hajaran pembersihan itu sekarang ini. Supaya kita berbuah-buah roh. Galatia 5. Ya. Ayat 22 sampai selanjutnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar, panjang sabar, kemurahan, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, self control ini yang terakhir. Seringkali kita gagal. Ya. 9 buah roh. Tapi ada 9 buah daging. Ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Cemar, ini sekarang zaman cemar ini. Hati-hati ya orang-orang muda yang punya HP, yang punya apa segala macam sarana untuk itu. Terlalu mudah, terlalu murah sekarang. Ya, hati-hati. Terus hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, hati-hati. Ini semua daging. Terus kedengkian, dengki, kemabukan, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Cuma pesta pora, hura-hura. Ini 9 buah daging.
Saudara milih buah daging yang saudara lahirkan atau buah roh? Kalau kita memilih berbuah roh, hidup kita harus siap untuk dibersihkan, disucikan. Itu sakit. Sakit kalau kita harus disucikan, dinyatakan salah kita supaya kelakuan kita diperbaiki. Dan akhirnya mencapai buah-buah hidup, buah yang berkenan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali. Ya. Kalau kita tidak mau, di akhir zaman ini kita tidak sampai sasaran Tuhan. Orang pergi surga itu tidak gampang seperti apa yang kita sebutkan. Oh, masuk surga asal aku percaya Tuhan. Tidak semudah itu. Percaya, selamat. Sesudah selamat, sesudah percaya, sesudah dibenarkan, kita harus lanjut dengan hidup yang dibersihkan. Sampai nanti kita serupa dengan Tuhan. Karena itu rencana Allah bagi gereja Tuhan. Kita dipanggil, dipilih untuk kembali nanti menjadi serupa Allah. Lah kalau kita tidak mau dibersihkan, tidak mau berpaut dengan Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan, bagaimana jadi mempelai wanita? Akhir gereja itu menjadi mempelai wanita. Ada di Yerusalem baru. Itu mempelai wanita Tuhan. Kita semua. Ya, mempelai wanitanya. Pengantin Kristus. Bukan pengantin setan, ada juga pengantin setan. Jadi jelas sekali Alkitab menunjukkan. Kalau kita mau melahirkan buah roh, kita lekat dengan Tuhan. Kita jadi serupa nanti Tuhan. Tapi kalau kita lekat dengan dunia, nanti kelakuan kita, hidup kita, pola pikir kita seperti dunia. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, nanti lama-lama pola pikir kita, tindakan kita, apapun itu serupa, sesuai kehendak Tuhan, sesuai kebenaran. Roma 8, catat apa rencana Tuhan dalam hidup gereja Tuhan, orang percaya. Bukan hanya di dunia ini aku hidup diberkati, sakit disembuhkan. Ya, sudah sembuh, Tuhan punya mau untuk memperbaiki hidup kita, malah kita jadi sombong seperti Raja Hizkia, tidak tahu terima kasih. Ya. Roma 8 di dalam ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau saudara tanya saya, panggilan gereja itu apa? Menjadi serupa. Menjadi sama Tuhan. Hatinya Tuhan sama hatinya kita. Jadi kalau ada orang benci, dendam, pahit hati, itu bukan serupa Tuhan. Tuhan itu hatinya kasih. Orang salah, berdosa, datang kepadanya, minta maaf, ampun Tuhan, menyesal, Tuhan mengampuni. Dan melupakan. Ya. Itu Tuhan. Kita ini dilahirkan di dunia oleh papa dan mama. Benihnya papa dan mama. Ya. Benih ayah dan ibu secara daging. Lahirlah saya. Jadi kelakuan saya, wajah saya mungkin ada mirip papa, ada mirip mama. Sifatnya juga seperti itu. Nah, tapi itu tetap sifat manusia, daging. Ya. Namun Alkitab mengajar seorang anak wajib menghormati ayah dan ibunya. Wajib. Mengingat nasihat-nasihatnya. Ya.
nasihat orang tua kita ingat baik-baik. Tapi saudara, tidak cukup kita lahir dari orang tua jasmani, karena itu daging, sifatnya mati sementara. Kita harus hidup pula, dilahirkan kembali oleh benih firman. Kalau ini yang melahirkan kita, benih firman, benihnya Allah masuk di dalam kita, maka kita menjadi manusia yang baru dilahirkan baru. Inilah yang merubah kita menjadi watak, sifat, karakter yang sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak dilahirkan dengan satu benih yang baru, sifat yang baru, kita tidak bisa masuk surga. Makanya orang Kristen tidak cukup memeluk agama Kristen. Orang Kristen harus dilahirkan kembali. Benih firman yang harus melahirkan kita. Benih. Benih. Kalau tidak, kita mati. Fana. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, Bukan tetapi benih fana. Terus? dari benih yang tidak fana, Ya. oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, terus? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, Rumput menjadi kering dan bunga gugur. ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah. Kalau kita tidak dilahirkan baru, kata Tuhan kepada Nikodemus. Nikodemus ini tokoh agama. Pemimpin agama Yahudi. Ahli Taurat. Ahli teologi. Paham semua dengan otaknya. Sampai sudah tua. Datang kepada yang muda. Waktu itu Yesus dalam rupa manusia. Tentu masih sangat muda. Dia bilang, kalau bukan Allah yang mengutus, tidak mungkin Yesus itu bisa mengadakan mujizat. Mungkin saja dia hadir di pesta di Kana dalam Injil Yohanes 2 itu. Dia melihat bagaimana air biasa dijadikan anggur yang manis. Jadi dia bilang sama Tuhan dalam Injil Yohanes 3, kalau engkau tidak diutus Allah tidak mungkin bikin mujizat. Tuhan tidak menanggapi. Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa lihat surga. Kenapa berita lahir baru ini harus kita dengungkan? Karena ini saya ingin semua orang masuk di surga, termasuk saya, termasuk keluarga saya. Kalau saudara tidak lahir baru, tidak masuk surga. Jadi orang Kristen hadir di gereja, yes, tidak salah, baik itu. Tapi tidak cukup. Firman itu harus melahirkan kita menjadi manusia baru. Contohnya saya dari kecil orang Kristen masuk di gereja melayani lagi. Selalu mendampingi imam yang melayani. Tapi sementara itu kita tidak tinggalkan dosa, kesalahan. Setelah sekian tahun sampai sudah menikah, punya anak. Itu pun awalnya ya saya masuk di gereja cuma duduk ngantuk. Lama ini pendeta khotbah. Sekarang orang zamannya enggak khotbah lama katanya. Khotbah lama itu sudah kuno. Memang betul, waktu itu khotbahnya pendeta saya 1,5 jam, kadang 1 jam 45, 2 jam.
Sekarang dibilang enggak usah, cukup seperempat jam, setengah jam. Bayangkan, saya masuk, ngantuknya saya luar biasa. Nih, enggak berhenti-berhenti ini pendeta ngomong. Tapi satu waktu saya masuk, dengar firman. Hari itu Tuhan berkemurahan. Firman yang saya dengar itu menyadarkan saya, dosa saya, kesalahan saya. Saya menangis luar biasa. Bertobat saya. Lahir baru. Cukup? Tidak. Harus seperti bayi terus diberi makan, diberi minum sampai dewasa. Sampai bisa menikah dengan Tuhan. Jadi mempelai wanita. Itu gereja punya panggilan. Bukan hanya sekedar, oh saya diberkati di dunia. Saya punya banyak warisan. Dibagi-bagikan anak-anak cucu. Nah cukup itu. Warisan yang paling baik adalah warisan rohani, warisan firman itu kepada anak cucu. Bukan harta yang membuat keributan biasa. Karena saya selalu katakan, jangan pernah terlalu mengharap warisan orang tua. Berdirilah sendiri, kerja dengan baik. Saya bisa omong ini karena saya punya bukti. Ya loh. Kalau saya tidak punya warisan apa sama anak saya? Nggak ada. Habis semua sudah, tidak ada. Ya. Tuhan bilang kalau orang mau bekerja dengan benar. Ya diberkati Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak menambah, kata Amsal. Ada tahu ayatnya? Pernah baca itu? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak menambah. Makanya pilihlah, ambillah keputusan hari ini aku jadi orang benar. Saya dengar firman, saya harus dilahirkan baru. Karena saya harus menjadi sama, saya harus menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Kepala orang benar ada berkat Tuhan. Kemana saja kita pergi. Makanya pilihlah jadi orang benar. Pilihlah kehidupan, lahir baru. Bisa punya hidup kekal. Ya. Ini pilihan yang tepat. Lekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan hidup benar sampai masa tua. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Mazmur 37 ya, ayat 25. Tolong dibaca. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, tidak pernah orang benar ditinggalkan. Anak cucu minta roti. Lanjut dibaca. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucu itu jadi berkat. Jadi pilih, mau pilih mana? Berpaut dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, berkatnya itu melekat terus. Nah, pilih kehidupan, pilih mau lahir baru, pilih jadi orang benar, bukan jadi orang tidak benar. Orang Kristen belum tentu orang benar. Betul ya? Banyak orang Kristen tidak benar. Utang tidak bayar. Ya, nipu, bohong. Banyak. Ya. Jadi melekat dengan Tuhan, hidup kita dibersihkan Tuhan. Pisahkan diri dari dunia. Kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak boleh hidup secara duniawi. Seperti ikan di laut. Kalau saudara tangkap ikan, punya ikan besar. Walaupun dia hidup di laut,
yang asin, tapi daging ikan itu sendiri tidak asin. Betul lah. Dagingnya ikan tidak asin, walaupun dia di lingkungan yang asin. Kita masih hidup di dunia, tapi pola pikir kita berubah tidak seperti dunia. Karena kita melekat dengan Tuhan, karena kita memilih Tuhan, karena kita memilih kehidupan, memilih jadi orang benar, memilih hidup kita tetap melekat berpaut dengan Tuhan, hidup kita disucikan, beda kita tampil. Beda. Kan tampil berbeda dengan dunia. Ya. Jadi setiap hari kita diperhadapkan, ambil keputusan. Mau diberkati, jadilah orang benar. Amsal mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak tambah. Mau susah payah banting tulang dibanting. Dah. Ya. Sampai hari ini kita masih boleh makan, masih boleh minum. Ya. Itu berkat Tuhan. Jangan lupa mengucap terima kasih, bersyukur selalu. Yoel 3 ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Banyak orang di lembah penentuan. Terus. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Ya. Di lembah penentuan. Ini kita dekat hari Tuhan datang. Kita berada di lembah penentuan. Dalam terjemahan aslinya bahasa Ibrani, lembah penentuan itu adalah lembah keputusan. Keputusan kita yang kita ambil menentukan hidup kita ke depan. Ya. Jadi kalau milih pasangan hidup, lihat baik-baik. Cocok Alkitab atau tidak. Jangan sembarang menikah. Orang muda. Kalau orang tua-tua dulu menikah sembarang. Ya. Mungkin tidak ada Alkitab jadi penuntun. Tapi orang muda sekarang ada Alkitab. Baca baik-baik, teliti dalam pergaulan dengan teman-teman, lihat hidupnya bagaimana. Cocok tidak Alkitab? Dengar apa yang dia ucapkan. Lihat apa yang dia lakukan. Makanya kamu mesti belajar Alkitab. Kalau mau bahagia. Memang waktu menikah dengan istri kita, dengan suami kita, pasti perangainya tidak sama. Tapi kalau dua-duanya hidup benar, terpaut dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti cocok nanti. Ya, pasti cocok. Itulah bahagianya orang yang hidup dalam Tuhan. Ya, bukan menikahnya di mana, pendetanya siapa, bukan itu yang menentukan. Pengantinnya itu. Nah, ya. Jadi ambil keputusan yang benar. Nah, baca Alkitab. Rasul Paulus mengatakan apa? Jangan jadi pasangan yang tidak berimbang dengan orang yang tidak percaya. Lah ikuti itu. Tapi bagaimana papa saya sudah terlalu cinta sama dia. Aduh bagaimana ya. Nanti saya kalau tidak sama-sama broken saya. Aduh bagaimana. Nah, tapi kan Tuhan bilang apa? Jangan jadi pasangan yang tidak berimbang. 2 Korintus. Jadi keputusan untuk menikah itu. Engkau tidak menikah untuk 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan. Bukan kawin kontrak. Sekarang banyak orang kawin kontrak. Ya. Tidak saudara. Kita ini harus menentukan pilihan yang tepat. Lihat cocok tidak orang yang kita cinta itu dengan Alkitab. Dengan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Iya, jangan jadi pasangan tidak berimbang dengan orang tak percaya.
Terus, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? ya, Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? ya, Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Terus, Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? ya. Terus, Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. ya, Menurut firman Allah ini, ya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka ya. dan hidup di tengah-tengah mereka. Terus? Dan aku akan menjadi Allah mereka dan Terus? mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Ya, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. ya. Dan janganlah menjama apa yang najis, Ya. maka aku akan menerima kamu. Terus, Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, Ya, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Paulus bilang buka hati. Pilih. Kita apa? Bait Allah. Jangan cocok dengan yang bukan bait Allah. Ya dah. Kita orang percaya, jangan cocok dengan orang yang tidak percaya. Mau bahagia, pilihan di tangan kita. Ya. Jangan patah di tengah jalan. Menikah itu bukan 1 tahun. Bukan 3 bulan. Menikah itu sepanjang sampai salah satunya dipanggil Tuhan. Setia sampai saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita 2 orang pasti beda tabiat, beda apa, semua beda. Lalu sudah menikah. Beruntunglah saya dikasihi Tuhan bersama istri, kami bisa mengalami kelahiran kembali ini, percaya pada Tuhan. Bahkan melayani Tuhan, menyerahkan hidup. Jika Tuhan berkenan nanti bulan September, saya sudah pernikahan ke-51. Ini bukan waktu pendek. Kalau bukan Tuhan tolong. Ya. Pilih kehidupan. Pilih yang berkenan sama Tuhan. Pilih pasangan yang memang ada kontrolnya. Siapa yang kontrol kita? Firman Tuhan. Yang memberkati kita juga tidak boleh sembarang. Nah, ini juga banyak orang tidak percaya. Ya. Hati-hatilah. Ya. Jadi pernikahan itu juga hati-hati. Ya. Tapi jangan juga terlalu hati-hati sampai lupa menikah. Ada orang juga lupa menikah. Lah iya betul. Tahu-tahu dia sudah tua dan meninggal tanpa ada orang yang menjadi ahli warisnya. Kasihan memang. Ya. Ada orang memang tidak ditentukan Tuhan tidak menikah, tapi tidak semua. Jangan coba-coba aku mau jadi seperti Rasul Paulus. Ya, tidaklah. Ya. Nah, saya mau lanjut ya. Kalau kita memilih terlepas dengan Tuhan, mengasihi dunia, itu mati. Alkitab menceritakan satu orang kaya. Dalam Matius dikatakan orang muda. Dalam Markus, Lukas tidak dikatakan orang muda, tapi orang kaya. Orang kaya ini datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kubuat supaya aku dapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata, apa kata hukum Taurat? Kalau tadi Nikodemus ahli Taurat, tapi Tuhan bilang lahir baru, dia tidak mengerti. Jadi ternyata banyak orang tahu baca, tahu pegang Alkitab, tapi tidak mengerti isinya. Makanya dipakailah hamba Tuhan bisa menjelaskan. Gembala jemaatnya itu menggembalakan, memberi makan, memberi pengertian, menjaga. Kalau sudah keluar, tarik. Itu gembala punya tugas hamba Tuhan. Mana mengerti.
Dia tahu semua, tapi Tuhan bilang, oke, kalau begitu, jual semua hartamu, kasih nihil, baru bagikan pada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang sengsara. Kemudian ikut aku. Ini keputusan, pengambilan keputusan. Ikut Tuhan atau harta. Harta atau Tuhan. Dia pilih apa? Dia pilih harta. Hartanya yang banyak. Lalu Tuhan mengatakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam sorga. Karena kekayaan itu mengikat dia. Alangkah sukarnya. Sehingga keputusan orang muda atau orang kaya dalam Matius 19 ini susah. Dia pergi dengan sedih. Tadi saya awali, dunia akan tenggelam. Ya, sedang lenyap. Sedang lenyap itu tenggelam. Tidak boleh mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Sekarang yang berikut. Pilihan kita harus suka beribadah. Mau beribadah. Ini akhir zaman. Menjelang datangnya Yesus yang kedua kali, Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan, lebih giat kita beribadah. Tapi ibadah kita harus disertai dengan keubahan hidup. Yang tadi saya katakan, ibadahnya Nikodemus, pemimpin agama Yahudi ini, tidak benar, masih kurang benar. Tuhan bilang, kalau kamu mau masuk surga, lahir baru. Ibadah haruslah orang yang sudah lahir baru. Saya sudah ceritakan dulu, saya ibadah dari kecil, tapi tidak lahir baru. Ibadah apa? Liturgi, seremonial. Jangan jadi Kristen seperti itu. Kita kira kita masuk surga, kita kira kita warga surga, padahal bukan. Kelakuan kita menunjukkan kita bukan warga surga. Ya. Ibadah, Ibrani 10 ayat 25, ibadah ini penting. Ya. Kecuali ini banyak yang sakit, tidak bisa ibadah, satu keluarga, berapa keluarga? Ya. Nah, coba dibaca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekarang ini banyak orang suka ibadah melalui online saja. Kurang duduk di rumah. Di rumah duduk bisa makan kacang goreng, ya, tidak ada orang lihat saya, ya toh, ya, pakai saja seadanya baju, ya, di rumah, nggak rasakan suasana. Saya bilang sama mereka yang tugas di atas multimedia, jangan di kamar, kamu tidak akan dengar baik firman. Bukan hanya dengar firman, suasana. Kamu harus beribadah. Kan kerja. Ya, duduk memuji Tuhan, menyembah, dengar firman Tuhan. Itu yang mengubah hidup kita. Ibadah ini sangat penting. Sebab Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, mendatangkan keuntungan masa sekarang sampai masa akan datang. Jadi pilihan kita harus suka beribadah. Tapi ibadah yang disertai hidup yang diubah. Kalau tidak, percuma kita beribadah. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga kalau cuma sekedar menghimbau ibadah, lalu yang diajarkan itu bukan ajaran yang benar dari Tuhan, juga tidak benar.
Sebab ada banyak orang sekarang suka dengar yang enak, yang manis didengar, yang khotbah berkat Tuhan. Biarpun saudara berbuat apa, kasih Tuhan tetap ada pada saudara. Amin, haleluya, pulang, tidak ada apa-apa. Itu tanda akhir zaman. Banyak orang mendengar dan lama-lama nanti penyesat datang dengan mulut yang manis. Orang Kristen itu disesatkan. Gatal telinganya, kumpulkan guru-guru, kata 2 Timotius. Ini bahaya sekali, saudara. Ya. Harus memilih firman yang memang betul-betul menyatakan salah saya, supaya kelakuan saya diperbaiki, diubahkan, sehingga saya bisa memiliki surga nanti. Ya. Pilih untuk beribadah. Waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Dalam perjalanan Musa melakukan kesalahan. Ya, kesalahan. Lalu Tuhan bilang, Musa, kamu tidak akan masuk ke Kanaan. Nanti Joshua yang akan memimpin, penggantimu. Joshua ini siapa? Budak. Pegawainya Musa. Bukan anaknya Musa. Ya. Tidak harus papa, anak. Ya. Yosua 24 ayat 14-15. Ini pilihan Yosua. Ikuti apa itu dia punya mau. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, Ya. dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau kau tidak takut Tuhan, ibadahmu percuma. Ibadah harus disertai takut Tuhan. Terus Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. ya, Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ya, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan Yosua, aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Tuhan. Ini pilihan. Ini pilihan kehidupan. Kepala rumah tangga yang baik, dia akan memimpin istrinya, anak-anaknya. Kalau sudah punya cucu, cucunya dibimbing. Pilih untuk beribadah kepada Tuhan. Pilih. Ini keputusan yang benar dan tepat dari Joshua. Ibadah itu artinya melayani Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengar baik-baik ya. Ini. Catat, orang yang meninggalkan ibadah, suka meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan. Jadi kalau saya tidak suka beribadah, saya tidak suka hadir di tempat ibadah, tidak suka beribadah, saya meninggalkan Tuhan. Karena dalam ibadah itu kita mau dengar Tuhan berbicara, kita mau mengalami hadiratnya, kita menghormati Dia, melayani Dia. Jadi kalau orang tidak mau beribadah, tidak suka, dia meninggalkan Tuhan. Dan akibat orang meninggalkan Tuhan itu jauh daripada kasih karunia. Seperti Kain yang pernah membunuh adiknya Habel. Pergi meninggalkan Tuhan. Sebenarnya Kain pun diberi kesempatan bertobat. Tapi dia mau, dia pilih pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu. Salah satu kejatuhan daripada Lucifer, malaikat pemuji penyembah di samping Mikael dan Jibrail itu. 3 malaikat penghulu. Kenapa dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan melayani Tuhan? Karena dia sombong. Dia tinggi hati. Jadi dia tinggi hati, dia sombong, dia berhenti mau melayani Tuhan.
identik dengan kalau kita suka meninggalkan ibadah, hidup kita tidak suka berpaut dengan Tuhan, kita ini sebenarnya sombong. Kita kira kita bisa mampu hidup sendiri. Kita lupa setiap hari kita hirup nafas, hembusan nafas Tuhan ini. Itu lagu selalu membuat saya merenungkan. Betapa baiknya Tuhan itu. Tak terukur kebaikan Tuhan. Setiap hembusan nafas ini adalah hembusan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ini patut disyukuri. Melayani Tuhan dalam ibadah. Kenapa Lucifer jatuh dari kedudukannya pelayan, pemimpin pujian, malaikat yang melayani dengan luar biasa. Dia sombong mau jadi Allah, lalu dia dibuang. Jadi kalau kita berhenti beribadah, kita sombong. Kita berhenti melayani Tuhan. Jangan mau cari enak, cukup lihat online saja. Nah, boleh seperti itu. Ya, orang yang sombong itu tidak merasa butuh Tuhan. Itu kenapa dibilang meninggalkan Tuhan kalau ibadah. Karena kita sombong. Kita pikir kita tidak perlu Tuhan. Aku tidak perlu Tuhan. Aku bisa kok. Aku kuat kok, aku pintar kok, aku punya uang banyak, aku tidak perlu Tuhan. Itu orang sombong, tidak suka beribadah. Ya, beribadah itu menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tapi akhir zaman banyak orang tidak tahu berterima kasih. Beribadah mengucap terima kasih. Tapi jangan cuma beribadah secara lahiriah. Itu pun nanti akhirnya tidak tahu berterima kasih. 2 Timotius 3 mengatakan akhir zaman ini banyak orang mencintai dirinya menjadi hamba uang dan tidak tahu berterima kasih. Coba dibaca 2 Timotius 3 dengan cepat. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang Ya. tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, itu. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mempedulikan mengasihi. ibadah. Itu tidak mempedulikan agama. Itu artinya tidak mengindahkan ibadah. Tidak tahu berterima kasih. Itu manusia tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak setia, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, Ya. suka menjelekkan orang, ya, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya, itulah orang akhir zaman. Lebih menuruti hawa nafsu. Mereka beribadah tapi tidak ada kuasa yang mengubah. Jadi tidak tahu berterima kasih. Manusia akhir zaman tidak setia. Setia ini harus ada pada kita. Itu Yosua setia. Saudara kalau tanya kenapa Yosua ganti Musa? Setia. Pelayannya Yosua. Itu pelayannya Musa, Yosua. Setia. Ya. Ya. Orang yang tidak setia tidak diberkati. Orang setia itu suka dinasihati. Ada orang tidak suka terima nasihat. Dinasihati dia marah. Wah, emangnya aku apa? Mau terus-terus dinasihati, terus ditegur. Padahal dia tidak tahu nasihat itu mendatangkan keuntungan. Ya, jadi pilihlah saya mau dinasihati. Saya mau beribadah. Coba baca itu. Amsal 3 ayat 11. Ini banyak ayat. Bukan hanya perkataan saya. Ini memang betul-betul. Tuhan mau memberikan banyak nasihat kita di akhir zaman. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya.
dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, jangan menolak didikan, nasihat dan didikan. Kalau saudara baca di ayat-ayat sesudahnya itu Amsal 4, coba lihat. Di Amsal 4, perikopnya di atas. Nasihat untuk mencari hikmat. Nah, nasihat, didikan, nasihat itu jalan. Pengajaran tidak ada didikan salah, kurang, tidak lengkap. Diajar tapi itu dididik, diberi nasihat. Jangan menolak. Ya, Amsal yang kelima, baca ayat 12 dan 13. Lalu engkau akan berkata, ah mengapa aku benci kepada didikan Ya. dan hatiku menolak teguran. Ya, Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku ya, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. iya. Terus Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka. perikopnya dibaca. Nasihat mengenai perzinahan. Nasihat mengenai perzinahan. Amsal 6 di atasnya. Berbagai-bagai nasihat. Berbagai-bagai nasihat. Ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu Ya, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. ya. Jadi jangan menolak nasihat. Orang sombong tidak mau dinasihati. Ya, tidak mau dididik. Tidak mau ditegur. Didikan itu tidak membuat anak kita mati. Kalau anak itu tidak benar dihajar, dipukul, tidak mati dia. Tapi dia sadar. Ada banyak anak-anak tidak mau dididik, tidak mau dinasihati. Orang muda yang ada dengar didikan nasihat seorang gembala, orang tua rohani itu. Ya. Orang itu tidak mati kalau dia mau terima didikan. Orang itu mati justru karena tidak mau dididik. Ya. Saya seringkali bilang sama anak-anak muda, ya bahkan pengerja, kalau kamu salah, saya tegur. Kalau kamu sadar bertobat, ya jadi baik. Kalau tidak, bagaimana, saudara? Kita mau jadi hamba manusia atau hamba Tuhan? Harusnya tahu, oh terima kasih. Tadi saya bilang, kita lahir dari benih fana. Kita hormati orang tua. How. Ya, kalau bahasa Hokkainya, how sama orang tua. Berbakti pada orang tua. Dengar nasihat orang tua. Sampai hari ini saya paling ingat nasihat orang tua saya. Papa saya memberi nasihat waktu tahun 69. Manakala umur saya waktu itu 21. Dia bilang jaga nama baik. Jangan ada hutang tidak bayar. Tolongi orang sebisa kamu tolong. Ketika beliau meninggal, anak-anaknya, adik-adik saya kasih masuk di koran, satu halaman koran. Berita ayah saya berpulang ke rumah bapak. Orang pada datang, ada satu orang datang di dekat saya. Dia bilang, saya baca di koran tadi pagi. Dan saya lihat, ini yang orang tua saya pesan. Orang tuanya juga pesan dia. Jangan lupa ini orang yang pernah menolong papanya dia. Saya harus hadir di kedukaan ini karena saya ingat papa saya pesan, ini orang tidak boleh dilupakan. Dia berbuat baik kepada kita. Orang ingat kebaikan. Ya, jangan lupa kebaikan orang, jangan lupa nasihat orang, jangan lupa, jangan tidak tahu terima kasih. Raja Hizkia, saudara tahu waktu dia sakit, mau mati, Hizkia. Dia menangis sama Tuhan. Dia putar mukanya hanya melihat dinding. Nangis, luar biasa menangis waktu sakit. Karena dia bilang apa? Beri semua apa yang wejangan-wejangan nasihat bicara sama keturunanmu. Karena kamu segera akan meninggal dunia.
Wah, dia dengar itu dari Nabi. Saya tidak mau mati, saya masih muda, saya tidak berbuat jahat. Dia sakit. Dan Tuhan dengar. Kalau orang sakit, nangis, didoakan, nangis, rendah hati. Tidak berani macam-macam kalau sakit. Apalagi sakit yang ngeri-ngeri seperti kanker. Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dia merasa karena saya baik, maka Tuhan masih kasih hidup. Bukan karena kita baik, kita dikasih hidup, saudara. Kita dikasih hidup sama Tuhan sampai hari ini, supaya Tuhan memberi kesempatan kita memperbaiki apa yang kurang dalam hidup kita. Supaya kita beribadah sungguh-sungguh, supaya kita melayani Tuhan, tahu mempersembahkan ucapan syukur. Kalau dulu sakit, Hizkia luar biasa, nangis. Tapi setelah Hizkia sembuh, apa? Waduh, pongah dia, sombong sudah. Coba baca, saudara tidak percaya. Ini Raja Hizkia, 2 Tawarikh. Pernah Hizkia seperti itu. Ini yang terakhir ya. 2 Tawarikh 32, ayat 24 sampai ayat 26. Ini kalau saudara terima mujizat, sembuh, musinya mati. Nah, jangan tidak tahu berterima kasih. Ya, baca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ya. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya Ya. dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Tapi Hizkia tidak tahu terima kasih. Dia merasa hebat. Dia merasa aku diberkati. Banyak upeti. Lalu dia pamer semua dia punya. Sama orang-orang datang dari daerah-daerah raja-raja kerajaan lain. Dia pamer semua seisi istananya. Supaya orang puji dia. Ya. Dulu mau mati. Didinding terus. Hancur hati. Nangis terus. Tuhan tolong saya. Kasih hidup pak kita. Pendeta-pendeta doakan. Hamba-hamba Tuhan doakan. Keluarga mendoakan. Sehat sembuh. Dah lama Hizkia jadi lain. Mulai dia tidak tahu terima kasih. Dia pamer semua. Baru Tuhan bilang, semua nanti yang ada di istanamu itu akan diambil orang. Kau tidak punya apa-apa. Hizkia sadar, minta ampun. Saya sadar. Biar tidak punya apa-apa, asal ada damai sejahtera, ada keamanan. Cukup, kata Hizkia. Jadi jangan lupa berterima kasih pada Tuhan ya. Setiap napas ini, setiap hembusan nafasku, ku nyanyi tentang kebaikanmu. Jangan lupa itu. Kita hidup karena Tuhan. Mari kita pilih yang benar. Pilih Tuhan, pilih beribadah, pilih disucikan, pilih berpaut dengan Tuhan, pilih mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi dunia. Orang yang memilih Tuhan tahu bersyukur, tahu terima kasih. Ya, terima kasih pada orang tua. Boleh mengunjungi kuburan orang tua? Boleh. Membersihkan. Bersihkan kuburan orang tua. Suruh orang bikin bersih. Bapak saya punya kuburan sama mama saya, selalu adik saya suruh orang bersihkan. Tapi tidak boleh bicara-bicara sama orang sudah mati. Kita bersyukur pada Tuhan memberi orang tua yang baik. Wow. Berbakti. Ya, jangan kurang ajar. Tapi terlebih Tuhan yang telah melahirkan kita benih firman ini. Jangan lupa berpaut dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo mari kita nyanyikan itu tadi. Lagu tentang kebaikan Tuhan. Setiap hembusan nafas kita. Jangan lupa, jangan tidak tahu terima kasih. Ya. Jangan kembali ke tabiat lama. Kita ada hidup, kita bisa hidup, kita bisa bicara, kita bisa hidup. Karena Tuhan. Amin. Ya, mari.
Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang mencintai Tuhan? Siapa yang selalu mau ingat kebaikan Tuhan? Siapa yang selalu mau berterima kasih kepada Tuhan? Nyanyi dengan sungguh. Nyanyi dengan mengingat kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hilang. Jangan hilang kasih-Mu. Setiap waktu tanganku aku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Siapa pernah merasakan sakit dan Tuhan tolong dia sembuh? Nyanyikan ini dengan angkat tangan. Yang pernah merasakan sakit, sakit yang hebat, mengalami mujizat, rasa-rasanya mau mati. Nyanyikan lagu ini, syukuri, belajar berterima kasih. Jangan seperti Hizkia. Ambil keputusan hari ini. Hidupku penuh terima kasih, penuh ucapan syukur pada Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Bisa ku bangun, kalau bangun bersyukur tidak? Sampai kita berbaring, nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh Tuhan, selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Siapa yang merasakan kasih Tuhan? Oh Rabbah, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku. Haleluya. Ya, biarkan Roh Kudus bekerja. Urrabassakaraba. Katakan ya. Haleluya. Selamanya Engkau setia. Oh Rabassakaraba ya Rabba. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ya, merasakan apa? Ya rasakan apa ya santa. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Oh rasakan apa ya rasakan. Urya masyada makarabaya sakarabaya masyada. Jangan keraskan hatimu. Pilih berpaut dengan Tuhan. Hembusan nafas kita ini hembusan nafas Tuhan.
Sakarabaya Sanaka. Engkau baik, setiap hembusan nafas nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, balas kasih Tuhan, cinta Tuhan. Setiap waktu Kau memegang tanganku, amin. Di saat aku bangun hingga aku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, aku juga mau setia Tuhan. Selama hidupku Engkau baik, di setiap hembusan nafas ku nyanyi tentang kebaikan. Haleluya. Selamanya Engkau setia, selamanya Tuhan saya setia. Selama hidupku Dia baik. Haleluya. di setiap hembusan nafas nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kemarin ada satu ibu bersaksi, suaminya hampir pergi, masih muda, 40-an. Ususnya bocor. Dia harus dioperasi segera dan dilarikan ke dokter untuk dioperasi. Dia masih boleh dapat pertolongan. Dia bilang, hampir suami saya pergi. Kalau masih boleh hidup, kita boleh bernafas. Pilih kehidupan. Pilih Tuhan. Pilih mengasihi Tuhan. Berpaut dengan Tuhan. Jangan berpaut dengan dunia. Terima kasih Tuhan. Hembusan nafas ini dari Tuhan. Setiap hari harus bersyukur. Setiap hembusan nafasku, ku nyanyi tentang Kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menyanyi, memuliakan Tuhan. Berbahagialah orang yang diberi talenta menyanyi. Dia boleh selalu menyanyi memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk nasihat firman. Terima kasih untuk teguran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk nafas ini. Untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat tangan doa-doa. Mari kita nyanyikan itu. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Amin. di saat aku bangun, Di saat aku bangun hingga aku berbaring, sampai aku berbaring, kebaikan-Mu selamanya Engkau setia.
selama hidupku Engkau baik. Oh, Di setiap hembusan nafas, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Ia datang kembali, Tuhan tetap baik adanya. Terimalah segala berkat ini, bagikan kepada orang, jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.